Halo, ketemu lagi nih kita. Mau coba kupas tuntas soal kinerja operasional perusahaan. Iya, betul. Sumber kita kali ini bab 6 dari bukunya Ciaran Walsh, Key Management Ratios. Buku bagus itu. Nah, misi kita kali ini gimana caranya kita bisa paham buat ngukur, terus bedah keberhasilan operasional inti pakai rasio kunci. Utamanya ROTA ya, Return on Total Assets. Betul, ROTA. Kenapa ini penting buat Anda? Ya, biar bisa lihat lebih dalam lah. Nggak cuma angka laba di permukaan aja gitu. Setuju. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. ROTA. Gampangnya, gini, rasio ini nunjukin seberapa efektif sih semua aset perusahaan itu dipakai buat hasilin laba. Laba sebelum bunga dan pajak ya, EBIT. Iya, EBIT. Rumusnya berarti EBIT dibagi total aset, kan? Tepat. Dan kenapa EBITDA? Soalnya, ROI ini tujuannya ngukur efisiensi operasional murni. Jadi nggak peduli asetnya dibiayain pakai utang atau modal sendiri. Oh, oke. Jadi sebelum efek pendanaan dan pajak ya? Iya, sebelum itu semua. Jadi kayak ngukur kekuatan mesin inti bisnisnya aja. Sumber kita nyebut tuh, perusahaan top di AS tahun 2000-an, ROI-nya bisa sekitar 17-18%. Wah, tinggi juga ya? Iya, malah ROI-nya, Return on Equity, bisa lebih tinggi lagi, sekitar 27%. Tapi itu kan ngukurnya laba bersih dibanding modal pemilik aja. Beda cerita lagi itu ya, ada pengaruh struktur modalnya. Betul, bisa jadi karena leverage atau mungkin share buyback. Oke, nah angka ROI 17-18% tadi kan tinggi. Tapi apa semua perusahaan kayak gitu, sumbernya bilang ada variasi kan? Banget. Konteks itu penting banget. Riset yang dikutip nunjukin ada beda kinerja antar wilayah waktu itu. Misalnya, Perusahaan AS sama Inggris, ROI-nya cenderung di atas 20%. Sementara di Uni Eropa sama Jepang, cuma sekitar 10%-an. jauh juga ya bedanya. Iya. Bahkan di Inggris sendiri aja, rentang rota perusahaan besar tuh lebar banget. Ada yang di bawah 3%, ada yang hampir 18%. Wow. Jadi ya nggak bisa dipukul rata lah. Industri, kondisi lokal, itu ngaruh banget. Oke. Jadi Rota ini kasih kita skor efisiensi operasional secara keseluruhan. Nah, tapi bagian menariknya nih, gimana kita bisa tahu apa sih yang bikin skornya segitu? Datangnya dari mana angka Rota itu? Nah, ini kuncinya. Rota itu bukan angka tunggal ajaib gitu. Dia itu hasil kali dari dua hal penting. Dua hal, apa aja tuh? Pertama, margin laba atas penjualan. Gampangnya, berapa banyak laba EBIT yang didapat dari tiap rupiah penjualan. Ini soal profitabilitas per penjualan. EBIT dibagi penjualan ya? Betul. Terus yang kedua, perputaran aset. Ini ngukur seberapa banyak penjualan yang bisa dihasilin dari tiap rupiah aset yang dipunya perusahaan. Penjualan dibagi total aset. Persis. Ini soal efisiensi penggunaan asetnya. Jadi, ROTA itu sama dengan margin dikali perputaran aset. Misal margin 10%, perputarannya 1,5 kali, ROTA-nya jadi 15%. Tepat sekali. Nah, pemecahan ini ngasih lihat sesuatu yang fundamental banget. Ada strategi beda-beda buat dapetin ROTA yang bagus. Oh gitu, maksudnya? Gini, ada bisnis yang sukses meskipun marginnya tipis banget. Tapi perputaran asetnya super cepat. Kayak supermarket gitulah, barang keluar masuk terus. Iya, kebayang. Volume tinggi ya mainnya. Nah, atau sebaliknya, bisa juga sukses dengan margin tebal, tapi asetnya nggak muter secepat itu. Mungkin karena butuh investasi aset gede. Contohnya? Kayak perusahaan telekomunikasi di contoh buku itu, contoh B. Marginnya 25%. Tebel kan? Iya, tebel. Tapi perputarannya cuma 0,6 kali. Pelan. Tapi hasilnya, ROA-nya tetap 15%. Sama kayak contoh kita tadi. Jadi bisa capai hasil yang sama dengan cara yang beda ya. Ini soal model bisnisnya berarti. Milih main volume atau main margin. Betul. Dan ngerti pemecahan ini bantu kita lihat. Cara mereka bersaing, sumbernya malah bilang, di contoh C, buat banyak perusahaan manufaktur, perbaikan dikit aja di margin atau di perputaran, itu bisa jadi pembeda antara biasa aja sama sukses banget. Menarik sekali. Jadi kita bisa diagnosa mesin operasionalnya, kuatnya di mana? Di profit per penjualan atau di efisiensi asetnya? Atau mungkin di keduanya, ngelihat dua tuas ini, margin sama perputaran, secara kepisah
itu ngasih pemahaman yang jauh lebih dalam. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, ngelihat kinerja operasional itu ya, jangan cuma lihat angka OROTA akhirnya aja. Iya, jangan berhenti di situ. Dengan mecah jadi margin laba sama perputaran aset, kita jadi dapat gambaran lebih kaya tentang gimana kinerja itu dicapai, apa strategi di baliknya. Tepat. Ini nunjukin banget interaksi antara, ya itu tadi, profitabilitas penjualan sama efisiensi aset. Ngelola keseimbangan dua ini tuh, ya itu tantangan inti manajemen. Nah, sebelum kita udahan nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Kita kan banyak ngomongin AROTA ya, yang lihat laba operasional dibanding semua aset. Gimana kalau fokusnya kita geser total ke ROI, yang lihat laba bersih dibanding dana pemilik aja? Menarik. Nah, gimana pertimbangan soal leverage, soal utang buat danain aset, bisa mengubah pandangan kita tentang kinerja perusahaan? Kan AROTA sengaja ngabaikan struktur pendanaan ini. Wah, itu pertanyaan bagus. Beda sudut pandang, bisa beda kesimpulan soal kinerja. Sesuatu buat dipikirin tuh. Nah, itu dia, sesuatu buat direnungkan dari obrolan kita hari ini. Oke deh, sekian dulu penjelajahan kita kali ini ya. Sip. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.